Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 3 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 1-6. Kita diingatkan supaya selalu berpikir positif dan saling menerima sesama apa adanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami hari ini untuk selalu berpikir positif dan saling menerima sesama apa adanya. Kami mohon gerakan hati kami untuk selalu berpikir positif akan sesama dan tanamkanlah sikap saling menerima sesama apa adanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berpikir positif dan tanamkan sikap saling menerima apa adanya. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus tidak diterima oleh orang-orang asal-asalnya. Alasan mendasar mengapa mereka tidak menerimanya karena perasaan cemburu. Yesus yang mereka kenal datang dari keluarga sangat sederhana. Kini berubah secara mendadak. Mereka yang berpendidikan tinggi, punya status sosial tinggi, tidak menerima Yesus. Pihak yang menolak Yesus sama sekali tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Mereka hanya berdiskusi antara mereka, katanya, dari mana diperolehnya semuanya itu. Tetapi mereka tidak mendekati Yesus dan meminta Yesus untuk menjelaskan semuanya. Kalau saja mereka datang dengan motivasi yang positif dan duduk mendengarkan dengan penuh perhatian akan penjelasan Yesus, maka mereka pasti akan mengerti dari mana Yesus mendapatkan semua kekuasaan itu.
Tetapi karena dasar pemikiran mereka pada kecemburuan, maka Yesus selalu dilihatnya sebagai pribadi yang harus dimusuhi dan dibunuh. Karena itu, bagi mereka yang memusuhi Yesus tidak mengalami mujizat. Sebaliknya, bagi mereka yang menerima Yesus dengan penuh sukacita dan percaya kepadanya, maka mujizat selalu terjadi. Itulah yang terjadi di Nazaret pada waktu itu. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit karena mereka mendambakan penyembuhan. Sebaliknya, kepada mereka yang menolak Dia, Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Bagi mereka, Yesus adalah anak tukang kayu yang sederhana dan tidak berpendidikan. Mereka mengenalnya selama 30 tahun. Mereka tidak menerima perubahan yang terjadi dalam diri Yesus. Mereka tidak berpikir bahwa manusia sesungguhnya makhluk dinamis yang bisa berubah secara mendadak karena ada pengalaman yang sangat istimewa. Seperti pengalaman Santo Paulus atau pengalaman banyak santu yang lain, perubahan yang sangat-sangat radikal terjadi dalam diri seseorang. Untuk orang seperti ini, butuh revolusi mental, perubahan cara berpikir, butuh pertobatan, dan siap menerima perubahan kepribadian dalam diri seseorang. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu siap menerima perubahan yang terjadi dalam diri seseorang? Apakah kita siap mendekati sesama dan meminta penjelasan apa yang membuat seseorang berubah? Bagaimana perasaan batin kita sewaktu orang yang dulunya kita kenal dan kini berubah sama sekali? Entah perubahan secara positif atau negatif. Kalau orangnya berubah secara positif, apakah kita ucapkan profesiat? Kalau berubah secara negatif, apakah kita siap membantunya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita agar Tuhan selalu menggerakkan hati kita untuk berpikir positif akan sesama dan tanamkan sikap saling menerima apa adanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.